Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dr. Abbas Mansur untuk mata kuliah Human Resource pada video pembelajaran e-learning chapter 11 tentang transformasi SDM dalam era industri 4.0. Perkembangan revolusi industri. Salah satu negara yang pernah membahas mengenai pengelompokan peradaban manusia adalah Jerman, tepatnya di Hannover 2011. Saat itu memang dunia ditandai oleh industri yang didominasi oleh konektivitas di segala bidang atau Internet of Things. Oleh Angela Merkel di follow up pada suatu forum ekonomi tahun 2015, dan hal tersebut meyakinkan Jerman sehingga benar-benar Jerman mempersiapkan penerapan revolusi 4.0 ini disusul oleh Amerika. Namun Shinzo Abe lebih peka lagi. Pada waktu yang berbeda, dia mengatakan bahwa sekarang ini kita sudah mendekati sebuah industri baru yang namanya industri 5.0, yang lebih tepatnya adalah industri pada society yang berbasis data, tidak seperti 4.0 berbasis modal. Nah, berbasis data ini maksudnya bahwa industri 5.0 ini harus kuat dengan data sehingga bisa mengurangi kesenjangan yang terjadi misalnya di bidang pendidikan, bidang kesehatan, termasuk dalam bidang ekonomi atau kemiskinan. Nah, kita lihat ciri-ciri masing-masing setiap fase, dimulai dari revolusi 1.0 dengan penemuan mesin industri uap oleh James Watt pada 1776. Dengan penggunaan uap ini, kapal layar yang tadinya bisa bertahun-tahun, berbulan-bulan untuk menghubungi suatu negara dengan negara yang lain, sekarang bisa dihemat 80%. Jadi meninggalkan tenaga fisik, tenaga manusia, tenaga hewan, angin, dan air. Lalu kita menuju ke fase 2.0 atau produksi massal, yang pada saat itu tidak lagi ditemukan atau tidak lagi mengandalkan karyawan serba bisa, tetapi tidak ada lagi satu pegawai atau karyawan yang menyelesaikan suatu mobil dari awal hingga akhir, karena era 2.0 ini identik dengan industri mobil, produk massal, ya, produk mobil massal, entah roda 2 atau roda 4 atau roda lebih daripada itu. Lalu era masuki fase 3.0 atau era komputer atau era globalisasi dan modernisasi yang sangat terkenal dengan namanya keterbukaan, sehingga setiap ruang dan waktu itu tidak ada lagi sekat-sekatnya seperti era sebelumnya. Lalu B, transformasi dengan perubahan. Transformasi merujuk pada suatu perubahan rupa, baik bentuk, sifat, atau fungsi. Arti lain berupa perubahan struktur gramatikal dengan menambah pengetahuan, atau mengurangi atau menata kembali unsur-unsur yang sudah tidak relevan. Artinya kita selalu harus mengupdate diri, karena tidak mungkin hanya teknologi yang diandalkan, tetapi manusia harus bertransformasi. Karena lagi-lagi saya harus mengatakan kepada saudara-saudara mahasiswa
bahwa teknologi itu adalah alat, teknologi itu adalah instrumen. Alat itu, mesin itu tidak punya moral, tidak punya peradaban, tidak punya empati, norma, dan sebagainya. Jadi mahasiswa yang saya hormati, teknologi akan bermakna apabila terkoneksi dengan SDM yang unggul. SDM yang unggul ya Anda termasuk misalnya. Nah, sekarang kita lihat misalnya Bank Mandiri yang sekarang ini adalah hasil gabungan atau hasil gabungan dari merger dari 4 bank, Bank Eksim, BDN, BBD, dan Bapindo. Dan ini hal yang tidak mudah untuk menyatukan 4 bank yang berbeda, tetapi dengan transformasi manusia didukung oleh teknologi, maka waktu yang tidak lama bank tersebut mampu memberi servis terbaik. Bahkan dikatakan bisa mengalahkan bank-bank yang lebih dulu punya nama. Di samping itu dia bisa menurunkan kredit macet atau non-performing loan. Ini menunjukkan bahwa betapa sumber daya manusia itu, karyawan itu atau manusia itu harus bertransformasi dengan teknologi. Karena dengan demikian akan membuat human resource lebih tajam, peka, memikirkan bagaimana individu dan pekerjaan dikelola untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bagus. Hal ini menunjukkan secara individu akan memberikan added value, atau setiap karyawan itu, Anda sebagai mahasiswa harus punya added value, punya nilai tambah yang pada akhirnya akan menuju pada suatu competitive advantage. Artinya mahasiswa mampu berkompetisi secara signifikan nanti di perusahaan. Oleh karena itu treatment terhadap sumber daya manusia, perlakuan terhadap sumber daya manusia itu sangat penting bagi setiap perusahaan. Dan juga tidak mengabaikan hubungan industrial yang dibangun secara harmonis. C. Ciri industri 4.0. Ciri yang paling menonjol adalah serba instan. Artinya interaksi antara manusia dan teknologi sudah tidak terelakkan lagi. Semua pemenuhan kebutuhan kini sudah tersedia secara digital, mulai dari jual beli, penggunaan jasa, hingga transaksi pembayaran. Nah, pemanfaatan teknologi merupakan dasar dari masing-masing revolusi industri. Nah, salah satu ciri daripada revolusi industri 4 ini adalah penerapan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, atau robot. Nah, dampak daripada robot ini adalah biaya lebih murah, efektif, dan efisien. Tetapi risikonya bahwa kita harus mampu membaca atau memprediksi masa depan, karena setiap produk itu, setiap revolusi itu akan menimbulkan suatu kejutan-kejutan dan loncatan-loncatan yang kadang-kadang sulit diprediksi. Nah, hal lain dari inovasi.com 2018 mengatakan bahwa industri saat ini akan banyak membuka peluang yang bisa dikembangkan. Nah, sekarang transformasi manusianya yang sangat penting untuk melakukan suatu kreativitas atau mencari dan menemukan peluang-peluang yang memang tersebar di berbagai bidang industri. Dari Ensiklopedia Britania 2015 melihat dari sisi yang lain, yaitu industri 4.0 ini akan melahirkan suatu pergolakan sosial, politik, budaya, dan
ekonomi. Tapi hal ini bukan sesuatu yang mengagetkan karena memang setiap perubahan, apalagi namanya revolusi, akan selalu berjalan bersisihan dengan ketidakpuasan. Akhirnya kalau kita berkaca pada hal tersebut, maka transformasi SDM dalam hal ini adalah pelatihan vokasi. Itu adalah jalan terpendek untuk mengakses dan konektivitas. Misalnya, yang belum punya skill bisa mendapatkan skill atau skilling. Yang punya skill bisa ditingkatkan atau upskilling. Lalu yang punya skill tapi skillnya sudah tidak relevan lagi, maka harus reskill. Dan seterusnya banyak contoh-contoh di sini. Para mahasiswa silakan dibaca dan didiskusikan untuk mendalami materi ini. Demikian penjelasan secara singkat. Untuk lebih mendalami, kepada mahasiswa diharapkan untuk membaca modul di SSO. Dengan demikian, maka perkuliahan hari ini saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Institut Setiami, the right place for better future.